lagi dalam renungan Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita memulai renungan, mari kita minta tuntunan dalam Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali lagi kita mendatang ke hadirat-Nya Allah, di mana pada hari ini kami akan memulai renungan kami. Tuhan, sertai kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami renungan pada hari ini. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberikan renungannya Tuhan. Tetapi kiranya dapat memberitakan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan kita pada hari ini, kita ambil pembacaan dari Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Maleakhi 3 ayat 6 sampai ayat 12. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak ubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita hari ini berjudul Tuhan membuka pintu-pintu berkat. Ketika kita menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Semuanya akan ditambahkan bagi kita. Pintu-pintu berkat akan dibukakan untuk kita. Saat kita taat persepuluhan, Tuhan berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Apa artinya menghardik belalang pelahap? Banyak hal yang bisa menyebabkan krisis dalam kehidupan kita secara mendadak dan tak terduga. Contohnya, krisis ekonomi atau krisis kesehatan. Tetapi bila kita setia dalam hal persepuluhan, Tuhan akan menjaga dan menjauhkan kita dari serangga dan hama tersebut. Seringkali kita khawatir akan hidup kita. Perhatikan, kekhawatiran adalah kebalikan dari iman. Hati kita tidak bisa dipenuhi dengan iman dan kekhawatiran pada waktu bersamaan. Tuhan tahu apa kebutuhan kita dan selalu menyediakan yang kita perlukan, karena Dia rindu memberkati kita dengan pemberian-pemberian yang baik.
dikatakan bahwa adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dikatakan di dalam Matius 7 ayat 9-11. Terkadang ada seorang beranggapan, saya sudah kasih banyak untuk Tuhan, kok hidup saya gini-gini aja? Saudara harapkan apa? Timbal balik? Mau timbal balik dalam sisi mana? Apapun yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Ketidakadilan kita adalah kita tuntut Tuhan kerjakan tindakan timbal balik. Padahal apa yang kita buat dengan apa yang kita lakukan, perbandingannya antara langit dan bumi. Ketidakadilan kita adalah kita tuntut Tuhan kerjakan seperti yang kita mau. Padahal kita sadar bahwa kadang-kadang apa yang kita mau bisa mencelakakan kita sampai masa depan, kan? Tuhan telah memberi kita banyak pemberian, dan pemberiannya yang terbesar adalah ketika Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Banyak orang Kristen tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan, serta tidak taat persepuluhan, sehingga terlibat hutang untuk mendapatkan apa yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan. Kalau kita mulai bimbang dan harus mengambil keputusan, pilihlah yang proses, jangan mengambil yang instan. Karena dalam proses itulah kita dibentuk oleh Tuhan. Tuhan memberi kita iman untuk bisa ubah apa yang bisa kita ubah. Tuhan memberi kita kasih untuk bisa menerima apapun hasil akhir yang Tuhan tentukan. Biarlah Tuhan menjadikan iman kita seimbang, dan berbagai perkara baik pun akan terjadi di dalam kehidupan kita sesuai kehendaknya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang kami dengar pada hari ini. Kiranya bisa bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat belajar hidup taat dalam mengikut Engkau. Terima kasih juga atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, dan sertai juga negara dan bangsa kami, agar selalu damai di dalam penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi, kiranya bisa cepat berlalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kehidupan kami hari demi hari kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu
yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya.